Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 skala Richter terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada tanggal 21 November 2022 lalu sekitar jam setengah 2 siang waktu Indonesia Barat. Kalau dilihat dari data BMKG, gempa ini terjadi pada kedalaman 10 km dengan koordinat 6,84 lintang selatan, minus 107,05 bujur timur. Gempa ini dirasakan pada skala MMI 5-6 pada Cianjur yang membuat gempa ini kerasa sampai Jakarta hingga Bogor. Skala MMI atau skala Mercalli ini adalah satuan untuk mengukur kekuatan gempa bumi. Jadi kalau MMI-nya makin tinggi ya berarti semakin kuat getaran gempa yang dirasakan. Diduga gempa ini terjadi akibat pergerakan sesar Cimandiri dan BMKG juga mastiin kalau gempa ini nggak berpotensi tsunami. Lalu bagaimana keadaan pasca gempa? Apakah sampai saat ini korban jiwa masih bertambah? Simak selengkapnya bersama aku Mela hanya di Geolive Updates. BMKG meminta masyarakat daerah Cianjur untuk waspada bencana lanjutan seperti tanah longsor dan banjir bandang. BMKG juga menghimbau para warga yang tinggal di lereng-lereng perbukitan dan di lembah atau bantaran sungai agar berhati-hati karena ada kemungkinan lereng-lereng perbukitan Cianjur menjadi rapuh setelah terjadinya gempa ini. Udah gitu bisa makin parah karena intensitas hujan yang tinggi di Cianjur. Kepala Pusat BMKG Daryono menyatakan skala gempa bumi yang terjadi ini sebenarnya nggak terlalu besar, tapi gempa ini menimbulkan kerusakan yang cukup parah karena berjenis tektonik kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Di sisi lain, struktur bangunan di wilayah yang terkena gempa, khususnya Cianjur ini, nggak memenuhi standar tahan gempa. Ya, jadi banyaklah rumah-rumah yang cuma pakai besi tulangan atau semen standar gitu. Jadi sebenarnya gempa ini memang nggak melukai orang, tapi justru bangunan-bangunannya ini yang melukai orang. Udah gitu, lokasi pemukiman penduduk yang berada di tanah lunak membuat resonansi gelombang gempa yang dimana pada akhirnya jadi memperbesar dampak getaran gempa. Koordinator Bidang Informasi Gempa dan Tsunami BMKG, Iman Fatur Rahman mengatakan bahwa sampai 25 November 2022 sudah terjadi gempa susulan sebanyak 237 kali dengan kekuatan terbesar magnitudo 4,2. Iman mengatakan meskipun gempa susulan ini lebih kecil dari gempa utama, BMKG masih belum bisa memastikan apakah bakal ada gempa yang lebih besar lagi atau enggak. Dwi Korita selaku Kepala BMKG memberi himbauan untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak karena khawatir nggak kuat menopang dan bisa ambruk sewaktu-waktu kalau terjadi gempa susulan. Lalu sempat ada perbedaan data juga nih terkait jumlah korban dalam kasus ini. Pada tanggal 21 November 2022, sekitar jam 7 malam, BNPB menyatakan jumlah korban tewas berjumlah 62 orang. Kemudian di jam 9 malam pada tanggal yang sama, Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat menyampaikan bahwa jumlah orang yang tewas adalah 162 orang. Nah, di sini terjadi perbedaan data. Akhirnya sekitar jam 12 malam di tanggal yang sama juga, BNPB mengklarifikasi bahwa data yang disampaikan Ridwan Kamil itu adalah hasil salah catat. Jadi pada saat itu jumlah korban belum bertambah. Hal ini udah dipastiin sama pihak BNPB dengan mencari informasi dari Pusat Pengendalian Operasi BPBD Provinsi Jawa Barat. Untuk informasi terkait jumlah korban sampai pada tanggal 26 November lalu sudah ada 318 orang yang meninggal dunia, 14 orang masih dinyatakan hilang, 545 korban luka berat dan 7.134 korban luka ringan. Kemudian infrastruktur yang rusak juga bertambah, sebanyak 363 unit sekolah, 144 unit rumah ibadah, 3 fasilitas kesehatan, dan 16 gedung perkantoran yang rusak. 2 rumah sakit di Cianjur sempat terkena dampak gempa tapi sudah bisa beroperasi dan sudah ditambah juga dengan tenda-tenda lapangan untuk dijadikan rumah sakit darurat. Kemudian 100 pasien dirujuk ke rumah sakit di luar Cianjur yaitu Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Tim SAR gabungan sudah menyiapkan rencana pencarian pada tanggal 27 November 2022 dan rencana pencarian ini dibagi menjadi 3 worksite, yaitu worksite 1 di Warung Sate Shinta, worksite 2 Cijedil yang diperkirakan ada 12 orang hilang di wilayah itu, dan worksite 3 di Kampung Cicadas.
Tim SAR juga masih membawa anjing pelacak untuk mendeteksi di tempat yang diduga ada korban yang terjebak. Lalu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sempat mengunjungi korban gempa di Rumah Sakit Bayangkara Cianjur pada tanggal 22 November 2022 lalu. Dalam kunjungannya itu, Sigit menjelaskan bahwa ia telah memerintahkan Kapusdokes untuk mengirimkan tenaga medis tambahan dari Mabes Polri. Presiden Jokowi sempat datang langsung ke lokasi yang terkena dampak dari gempa di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur pada tanggal 22 November lalu. Ia ditemani Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Bupati Cianjur Herman Suherman. Lokasi pertama yang didatangi Jokowi itu di Jalan Raya Ciberem yang sempat tertimbun longsor tapi sekarang sudah bisa diakses oleh kendaraan yang lewat. Ia menyampaikan ucapan duka yang sebesar-besarnya atas musibah gempa bumi yang melanda Cianjur ini. Jokowi juga menegaskan bahwa ia telah memerintahkan jajarannya untuk bekerja sama dalam membantu penanganan pasca gempa di Cianjur ini. Selain itu, Jokowi juga memastikan bahwa pemerintah bakal beri bantuan kepada warga yang rumahnya hancur karena gempa. Bantuannya itu akan dibagi menjadi 3, 50 juta rupiah untuk rumah yang mengalami kerusakan berat, 25 juta rupiah untuk rumah yang mengalami kerusakan sedang, dan 10 juta rupiah untuk rumah yang mengalami kerusakan ringan. Lalu Jokowi juga mengatakan bahwa yang paling penting adalah pembangunan rumah-rumah yang memakai standar anti gempa oleh Menteri PUPR. Karena menurut BMKG gempa ini bakal terjadi setidaknya 20 tahun sekali. Jadi Jokowi meminta agar rumah-rumah dibangun dengan standar anti gempa. Dan ternyata ada video yang sempat viral juga nih di sosial media yang di dalam video itu ada seseorang yang mencopot label aksi kasih dari rumah ibadah di tenda pengungsian. Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan mengklaim bahwa masyarakat Cianjur mempunyai toleransi yang tinggi dan terbuka untuk menerima bantuan dari segala kalangan masyarakat. Dan aksi pencopotan label itu diketahui dilakukan oleh Ormas Garis. Doni juga bilang bahwa pimpinan Ormas Garis sudah dipanggil dan menjalani pemeriksaan di Mapolres Cianjur dan akan diberikan hukuman agar aksi ini nggak terulang kembali. Doni berharap agar umat Nasrani tidak terprovokasi dengan adanya aksi intoleran dari oknum tersebut. Aku Mela beserta kru Geolive mengungkapkan bela sungkawa untuk korban gempa Cianjur. Semoga yang ditinggalkan dapat diberikan kesabaran dan kekuatan. Nah itu dia tadi berita terkini mengenai gempa di Cianjur. Aku harap semoga korban jiwa yang gak bertambah lagi, yang masih hilang dapat ditemukan, dan semoga pasca bencana ini dapat ditangani dengan baik oleh pihak yang berwenang. Like dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalain juga lonceng notifikasinya ya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Stay safe semuanya, sampai ketemu di video selanjutnya.